cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS ini ada grup rekom lagi di bulan Oktober. Jadi aktif tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober. Nah, apa itu grup rekom STS? Nah, seperti ini Mas Bro, kita lihat ini adalah grup yang teman-teman akan masuki jika teman-teman gabung, yaitu STS Rekom Oktober dan STS Diskusi Oktober. Nah, kita lihat, kita intip dulu STS September teman-teman. Nah, seperti ini bentuk rekomnya teman-teman ya. Kayak hari ini kita dapat Gria, Bumi, ESA gitu, BBHI juga dapat hit, terus ada BBYP kita juga dapat. Terus ada Indi kita cuan hari ini, dan kemungkinan besok masih naik lagi. Ada Saratoga, Baby, seperti ini guys ya. Ini adalah yang kita profit hari ini. Ini ada berapa nih ya, dihitung aja. Terus di sini pokoknya kalau ada misalnya cuan, TP gitu ya, ada CL gitu ya, ada buy 2 atau AVG down, kita akan info semua di grup. Seperti itu guys ya. Di sini ada menu swing juga, menu ODT seperti itu. Jadi istilahnya lengkap lah. Ini ada saham gorengan, ada saham blue chip seperti itu Mas Bro. Tinggal pilih aja di menunya teman-teman ya. Nah, bagi teman mau gabung STS Rekom, langsung japri saya aja, kontak di deskripsi ya, langsung tanya-tanya aja, dan langsung kita lihat video selanjutnya. Sebelum Mas Bro ya, kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan membahas tentang gimana cara kita itu memprediksikan dividen di tahun depan di sebuah saham. Jadi kita misalnya investasi nih, terus kita gimana cara kita ngira-ngira berapa dividen yang akan dibayarkan nanti tahun depan dan berapa dividen yieldnya. Nah, ternyata itu bisa dihitung teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah tahu cara ini, tentunya nanti teman-teman akan lebih santai dan lebih tenang saat nge-swing atau investasi di saham-saham tersebut ya, karena kita udah tahu nih berapa return atau dividen yang akan kita dapat nanti di tahun depan. Nah, teman-teman ya, cara ngitung dividennya. Nah, kita contohin Telkom. Nah, nanti setelah teman-teman tahu cara ini, teman-teman bisa terapin ke semua saham tentunya ya. Kita nyontohin Telkom aja. Nah, kita akan hitung berapa kira-kira dividen Telkom di tahun depan, yaitu dari laba tahun ini tentunya akan dibagikan di tahun depan kan gitu kan. Nah, kita hitung yang pertama adalah teman-teman buka RTI dulu. Nah, RTI kan gratis teman-teman. Kita ngapain fitur gratisnya gitu ya. Nah, Mas Bro masuk ke ketik sahamnya dulu, ketik Telkom misalnya, jadi contohnya nanti masuk bisa cek ke semua saham. Nah, Mas Bro masuk ke key statistik di sini. Key statistik saya zoom. Ya, di statistik, terus teman-teman ngelihat namanya DPR atau Dividend Payout Ratio. Nah, ini maksudnya adalah berapa dividen yang dibayarkan dari total labanya teman-teman ya. Karena kan nggak semua laba itu dijadikan dividen. Biasanya mereka buat kas atau buat ekspansi seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat Telkom itu DPR terakhir adalah 80%. Berarti Telkom itu membagikan 80% dari laba bersihnya dijadikan dijadikan dividen. Nah, 80% dari laba bersih Telkom itu dijadikan dividen. Berarti dia nyimpen kas 20% dari laba bersih tahun 2022 kemarin. Berarti DPR Telkom itu adalah 80%. Nah, kita udah tahu nih bahwa dividen Telkom DPR adalah 80% nih kan. Biasanya memang 80%. Jadi di tahun 2021 memang dia itu Telkom emang kasnya tahun 2020 itu kegerus ya karena pandemi. Itu tahun 2021 dia bagi separuh dividen aja. Jadi tahun 2022 udah balik lagi ke sebelum pandemi. Harusnya sih di tahun 2023 ya 80% juga. Seperti itu guys ya, karena memang DPR ini biasanya sih stabil aja DPR di saham yang gede-gede itu guys. Nah, berarti Telkom itu 80%. Nah, kita udah tahu nih DPR Telkom 80%. Nah, Mas Bro setelah itu lihat EPS, earning per share. Nah, earning per share itu maksudnya adalah berapa laba yang dihasilkan dari satu lembar saham. Itu berarti dari total laba bersihnya, net profitnya dibagi lembar saham. Nah, itu dihitungin sama RTA. Perkiraan dari IPS Telkom atau earning per share adalah 258. Berarti naik nih dari tahun 2022 kemarin. Nah, kita tinggal hitung teman-teman ya, berapa dividennya. Caranya gini. Nah, kita lihat di sini. Kita buka kalkulator teman-teman. Kita buka kalkulator di sini. Nah, cara ngitungnya itu gini, Mas Bro. IPS-nya itu diketik di sini 258 IPS-nya. Dikurangin yang nggak dibagi. Ya, kalau ini kan berarti yang dibagi 80. Berarti yang nggak dibagi kan 20%. Nah, kita dikurangi 20% teman-teman. 20%. Nah, berarti dividen Telkom di tahun depan itu perkiraan harganya ini, yaitu Rp206. Nah, itu perkiraan dividen Telkom di tahun depan.
dari kalau misalnya pakai DPR yang sama, dan harusnya sih sama ya untuk Telkom ya, sekitaran 206. Nah, ini kita tahu nih, dividen tahun depan Telkom itu sekitaran 206. Dan gimana cara ngitung dividen yield-nya dengan harga yang sekarang? Nah, kita lihat ke ke chartnya teman-teman, berapa harga Telkom sekarang. Harga Telkom sekarang adalah di 3860. Nah, kita lihat di sini ya. Berarti cara ngitungnya gini, guys. Ya, 200 ya dibagi 3860. Benar ya, 3860 ya. Nah, 3860 ya dikali 100%. Nah, berarti dividen yield Telkom itu 5,33% jika teman-teman punya AVG yang sekarang. Nah, ini Mas Bro kalau udah tahu nih, dividen yield Telkom adalah 5,33 dengan total dividennya 206. Dengan harga yang sekarang loh, yaitu 3860. Nah, Mas Bro mikir lagi tuh dalam otaknya loh. Menarik nggak ya kita nge-hold misalnya. Nah, kita tahu nih, udah tahu nih berapa DPR-nya. Nah, kita lihat kira-kira kapan dividen Telkom akan dibagi. Nah, biasanya pembagian dividen tuh di waktu yang sama. Contohnya ini kayak Telkom ini biasanya di bulan Juni ya. Ini Juni tahun 2021 bulan Juni, 2022 di bulan Juni, tahun 2023 juga di bulan Juni. Berarti kemungkinan Telkom akan bagi dividen Rp206 tadi itu di bulan Juni tahun 2024. Berarti berapa bulan lagi nih ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 9 bulan. Nah, Mas Bro mikir lagi nih di otak. Udah tahu nih DPR-nya berapa, dividennya berapa. Nah, worth it nggak? Misalnya kita beli Telkom yang sekarang, terus kita hold sampai 9 bulan yang akan datang, itu dapat dividen yield sekitaran 5,33% atau 206 rupiah. Seperti itu guys ya. Apakah worth it? Mas Bro bisa cek lagi ke diri teman-teman sendiri. Nah, kalau misalnya masalah dividennya yang penting aman, ya oke, Mas Bro masuk aja. Seperti itu guys. Nanti Mas Bro bisa terapin ke hampir semua saham yang bagi dividen, saham-saham blue chip yang bagi dividen gede itu guys. Mas Bro bisa cek ini satu-satu caranya kayak seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau menurut saya sih Telkom menarik karena biasanya ini Telkom dipakai untuk core stock. Jadi istilahnya core stock itu saham yang naik turunnya itu nggak terlalu volatile gitu. Jadi buat simpen-simpenan lah, tabung-tabungan sih kayaknya sangat menarik Telkom dengan dividen yield 5%-an kalau di harga yang sekarang tuh sangat menarik. Dan tentu aja Mas Bro nggak hanya Telkom kan, punyanya misalnya punya PTBA gitu, ITMG yang dividennya jauh lebih gede tapi dia lebih volatile harga sahamnya ya. Mas Bro pakai porsi masing-masing aja dan silakan hitung sendiri. Nah gitu guys ya, cara ngitung berapa dividen tahun depan dan dividen yield-nya itu berapa persen, itu dihitung pakai cara itu. Dan untuk kapan pembagian dividennya, Mas Bro masuk ke Trading View. Di sini ada kode D, ini berarti pembagian dividen. Ini biasanya perusahaan itu akan bagi dividen itu di waktu yang sama atau di bulan yang sama setiap tahunnya. Jadi masih bisa lihat di sini kira-kira pembagian dividennya kapan, yaitu di RTA. Ketik aja setiap sahamnya, misalnya BBCA gitu ya. Nah, BBCA ini bagi dividennya 2 kali, yaitu April ya November gitu ya, Maret November, nah punya Maret April dan November gitu ya, pokoknya 2 kali seperti itu. Nanti ini udah istilahnya udah fix biasanya seperti itu kalau perusahaan yang rutin bagi dividen tuh waktunya sama. Oke ya Mas Bro ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.